Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai soal di PH bab 3 materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Silakan kalian simak baik-baik. Nah, untuk soal nomor 1, keturunan hasil persilangan disebut di sini ada A filial, B genotif, C fenotip, D gamet. Itu C-nya fenotip. Nah, di sini jawaban yang benar adalah A filial. Nah, kita lihat filial atau biasa disingkat dengan huruf F adalah keturunan, atau F1 berarti keturunan pertama dan F2 keturunan kedua dan seterusnya. Ya, berarti jawaban yang paling tepat yaitu filial. Karena apa? Karena kita lihat di sini genotip itu sifat yang tidak tampak sehingga tidak bisa diamati dengan indera dan biasa disimbolkan dengan pasangan huruf, contohnya A besar, A besar, A besar, A kecil dan seterusnya. Kalau genotif sifat yang tampak dan dapat diamati, misalnya tinggi badan, buah besar, kecil, rambut lurus. Nah, kalau gametes, sel kelamin dari genotip, misalnya ada gametnya A besar dan A kecil. Jadi untuk nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah filial. Sekarang untuk soal nomor 2, jumlah kromosom diploid pada sel tubuh manusia adalah berapa buah? Nah, di situ jawaban yang paling tepat adalah 48 buah. Silakan kita lihat pembahasannya. Nah, kita kenal dulu apa itu kromosom. Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian dan seluruh materi genetik suatu organisme. Nah, berdasarkan sifatnya terbagi kromosom haploid dan diploid. Kromosom tubuh disebut juga autosom, sifatnya diploid dia. Kromosom kelamin disebut juga gonosom, sifatnya haploid. Nah, kromosom haploid jumlahnya sebesar N, kromosom diploid sebesar 2N. Nah, suatu makhluk hidup dia memiliki 23 kromosom diploid, berarti makhluk tersebut memiliki 23 pasang atau ditotalin semua 64 kromosom. Nah, soal nomor 3, mangga manis buahnya berukuran besar. Dia memiliki genotip M besar, B besar, B kecil. Nah, gamet untuk genotip tersebut adalah yang paling tepat adalah jawabannya C, yaitu M besar, B besar, M besar, B kecil. Nah, untuk pembahasannya ya, genotip sifat yang tidak dapat diamati secara langsung. Genotip individu dinyatakan dengan simbol huruf. Nah, penentuan macam gamet suatu individu kita dapat ditentukan dari genotipnya. Nah, cara menentukan genotip dengan menggunakan diagram anak garpu. Nah, kalian lihat nih diagram anak garpu. Di sini ada gametnya M besar, kemudian di situ B besar, B kecil. Dari hasil persilangan kita lihat di situ kita mendapatkan M besar, B besar, dan di bawahnya M besar, B kecil. Jadi gamet untuk genotip M besar, B besar, B kecil adalah M besar, B besar, dan M besar, B kecil. Jadi kalau ada soal seperti itu jangan kalian bingung. Gunakan diagram anak garpu untuk menentukan gamet. Berikut soal nomor 4, sifat warna bunga merah dan bentuk biji lonjong merupakan contoh. Nah, yang paling tepat adalah genotip. Kita lihat pembahasannya. Nah, fenotip itu adalah sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati. Contohnya sifat warna bunga atau bentuk suatu bunga. Nah, kalau genotip dia kurang tepat karena genotip merupakan sifat yang tidak tampak. Nah, sehingga tidak bisa diamati dan biasanya disimbolkan dengan huruf. Nah, contohnya seperti A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A besar, B besar, B besar, dan seterusnya.
Kalau untuk gen, apa itu gen? Gen itu unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Nah, kalau kromosom sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik. Jadi yang paling tepat adalah fenotip. Nah, untuk 5 faktor penentu sifat makhluk hidup adalah, nah yang paling tepat itu adalah gen. Nah, untuk pembahasannya kita lihat kromosom itu adalah komponen yang berisi struktur genetik di dalam sel tubuh. Nah, pada kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Nah, gen ini dia berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Jadi, faktor penentu sifat pada makhluk hidup adalah gen. Yang berikutnya soal nomor 6. Nah, ilmu yang mempelajari tentang penurunan sifat makhluk hidup disebut yang paling tepat adalah genetik. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, kenapa genetik? Karena ekologi itu cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitar. Jadi kurang tepat. Nah, kemudian taksonomi. Taksonomi itu ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu pada suatu organisme. Nah, kalau genetika itu cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Jadi jawaban yang paling tepat adalah genetika. Nah, yang berikutnya soal nomor 7 mengenai persilangan. Nah, persilangan dua individu yang bersifat intermediat antara warna merah dan putih akan menghasilkan keturunan dengan warna, nah yang paling tepat itu merah, merah muda, dan putih. Simak penjelasan. Nah, pembahasan soalnya persilangannya itu P itu parietal, M besar kita silangkan dengan M kecil, M besar, M kecil itu genotip. Nah, yang di bawah merah putih itu fenotip. Nah, keturunan pertama atau F1 kita dapat dari hasil persilangan atas yaitu M besar, M kecil yaitu merah muda 100% ya. Kemudian parietal yang keduanya kita silangkan lagi nih. M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Nah, kita temukan hasil gametnya yaitu M besar, M kecil, M kecil. Kemudian didapat keturunan kedua atau F2, M besar, M kecil, M kecil, dan M kecil. Nah, apa fenotipnya? Nah, fenotipnya di bawah yaitu M besar itu berarti merah. M besar, M kecil. Nah, ada dua kan? Karena ada dua berarti merah muda. M besar, M kecil ada dua. Berarti merah muda. Dan M kecil berarti hasilnya putih. Ya, seperti itu. Jadi persilangan di atas dia menghasilkan F2 dengan warna merah, merah muda, dan putih. Soal yang berikutnya soal nomor 8. Salah satu alasan Mendel ya menggunakan kacang ercis dalam percobaannya adalah yang paling cepat itu dia ada 2, cepat berbuah dan berbunga menarik. Di situ Ibu lupa menyilangkan option D juga. Kita lihat pembahasannya. Nah, alasan Mendel menggunakan kacang ercis dalam percobaan antara lain. Di situ poin-poinnya itu ada cepat berbuah dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak, tahan lama, kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri, dan berbunga menarik. Berarti berbunga menarik juga masuk ke option D. Jadi option yang benar paling tepat adalah A dan D. A dengan D, cepat berbuah dan berbunga menarik. Nah, soal yang berikutnya soal nomor 9. Tanaman kapri berbunga merah disilangkan dengan kapri berbunga putih. Keturunan pertamanya F1-nya 100% berupa kapri berbunga merah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa yang paling tepat itu B, sifat putih resesif terhadap merah. Kita lihat penjelasannya. Nah, sifat putih resesif terhadap merah. Nah, persilangan monohibrid dominan penuh F1 akan dihasilkan fenotip dari sifat dominan. Nah, sedangkan fenotip dari sifat resesif akan muncul pada
keturunan kedua atau F2 nih. Nah, dominan adalah sifat yang mendominasi dan muncul pada keturunan biasanya disimpulkan dengan huruf kapital. Nah, resesif adalah sifat yang dapat ditutupi atau tidak muncul, biasanya disimpulkan dengan huruf kecil. Nah, ada skema persilangannya. Nah, P1 bunga warna merah disimbolkan dengan M besar dan bunga warna putih disimbolkan dengan M kecil. Nah, M berarti dominan terhadap M besar, berarti dominan terhadap M kecil. Nah, M besar disilangkan dengan M kecil didapat gamet M besar M kecil. Nah, berarti dominasinya merah. Nah, maka dari soal tersebut dipastikan bahwa sifat putih resesif terhadap merah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu B, sifat putih resesif terhadap merah. Nah, untuk soal nomor terakhir yaitu nomor 10, perkawinan silang yang menghasilkan keturunan akan mempunyai sifat tertentu apabila hanya terdapat satu sifat yang tampak disebut. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu dominan. Nah, berikut penjelasannya. Dominan adalah sifat yang menutupi sifat lain, kalau resesif adalah sifat yang tertutup. Nah, intermediate adalah sifat suatu individu yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya, sedangkan keturunan hanya ada satu sifat yang tampak, maka sifat yang tampak disebut fenotip. Nah, selain karena gen, fenotip dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Sifat yang tampak atau muncul merupakan sifat dominan karena menutupi sifat lain.